Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Introduce myself. My name is Miss Hanum. I'm English teacher. Okay, in this video, we are going to learn about recount text. Oke, dalam pembelajaran recount text ini kita akan mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama, definition, yaitu definisi dari recount text. Yang kedua, purpose, tujuan dari recount text. Yang ketiga, general structure adalah struktur umum dalam menggunakan recount text. Dan yang keempat, language features, tata bahasa yang kita gunakan dalam membuat recount text. Pembahasan yang pertama adalah tentang definition of recount text. Apa itu recount text? Recount text is a group of paragraph which is used to retell events or experiences in the past. Recount text itu adalah sebuah teks atau wacana yang berfungsi untuk menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman yang terjadi pada masa lampau yang dialami oleh seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk recount text. Apa saja bentuknya? Yang pertama adalah personal recount. Personal recount itu adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. For example, contohnya, vacation in the Bali, liburan di Bali, atau trip to the zoo, perjalanan ke kebun binatang. Yang kedua disebut dengan factual recount. Factual recount ini adalah menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. For example, contohnya letusan gunung berapi atau kecelakaan yang terjadi di lalu lintas dan kita ceritakan kembali dengan bentuk factual recount, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi. And next, selanjutnya adalah biography. Biografi ini adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang melalui biografi. For example, kehidupan Ki Hajar Dewantoro, tentang Soekarno, and etc. dan lain sebagainya. And next, yang terakhir, bentuk recount text adalah history. History ini adalah bentuk sejarah yang menceritakan sejarah di masa lampau. Nah, kita sekarang akan melanjutkan tentang purpose, tujuan dari recount text. What is the purpose of recount text? Apa tujuan dari recount text itu? Yang pertama, to share unique or unusual experience. Tujuan yang pertama adalah untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang unik atau tidak biasa kepada para pembaca. Yang kedua, to retell something unforgettable. Meretell atau mengulang kembali sesuatu yang tidak terlupakan di masa lalu. Jadi kita bisa menuangkan sesuatu hal yang tidak terlupakan tadi ke dalam bentuk recount text. Yang ketiga, to give information about an incident. Memberikan sebuah informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang akan kita buat melalui recount text. And the last, dan yang terakhir, tujuan dari recount text adalah to make the readers learn something. Untuk membuat para pembaca mempelajari sesuatu hal yang terjadi di masa lampau yang akan kita buat melalui bentuk recount text. Selanjutnya kita akan belajar tentang general structure, struktur umum yang kita gunakan untuk membuat sebuah recount text. General structure has 3 parts of recount text. General structure itu atau struktur umum memiliki 3 bagian dalam recount text. Yang pertama disebut dengan orientation. Apa itu orientation? Orientation itu menanyakan tentang latar atau setting yang terjadi, tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, events. Events ini menjelaskan tentang bagaimana urutan-urutan dalam recount text itu atau peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga,
reorientation, kalimat penutup dalam recount text. Biasanya kalimat penutup recount text ini menggunakan struktur bahasa simple past tense. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang language features, tata bahasa yang kita gunakan dalam membuat recount text. Yang pertama, kita harus menggunakan using simple past tense, menggunakan bentuk simple past tense. Simple past tense ini adalah kegunaannya atau kegiatan yang kita lakukan di masa lampau. Simple past tense ini harus menggunakan kata kerja verb to, kata kerja kedua, dan to talk about past event, menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. For example, I went to beach last week. Saya pergi ke pantai minggu lalu. Minggu lalu ini adalah bentuk lampau yang diceritakan saya pergi ke pantai minggu lalu. Jadi di situ adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dia di minggu lalu dan akan diceritakan kembali melalui recount text. Yang kedua, using adverb of time, menggunakan keterangan waktu. Menggunakan keterangan waktu di sini, for example, contohnya last week, last month, last year, 2 weeks ago, 2 years ago, dan lain sebagainya. Minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 2 minggu yang lalu, 20 menit yang lalu, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, using chronological conjunction. Kita menggunakan konjungsi atau kata penghubung. For example, contohnya first, next, then, kemudian, setelah itu, yang pertama sekali. Yang ketiga ini adalah bentuk language features yang biasanya kita gunakan dalam membuat recount text. Okay, students, I think enough for learn about recount text. Thanks for watching in this video. Don't forget like and subscribe. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.